selamat datang di kelompok 1 dengan mata kuliah kajian puisi dosen pengampu oleh Ibu Sangajini Hapsari MPD kelas X4D Universitas Indraprasta PGRI. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mari kita simak pemaparan materinya ya. Dimulai dari Kak Zulfikar Adami dan seterusnya, dipersilakan. Unsur pendukung dari struktur puisi, struktur fisik dan struktur batin terbagi menjadi dua, bahasa puisi dan bunyi puisi. Puisi terdiri dari struktur batin dan struktur fisik. Puisi sendiri merupakan bentuk karya sastra yang memiliki aturan irama, rima, dan penyusunan serta bait serta baris dengan pemilihan kata yang cermat. Artinya, kata-kata yang digunakan dalam karya sastra ini akan sedikit berbeda dari kata yang digunakan sehari-hari. Lebih padat, lebih singkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata kias. Unsur fisik puisi dibagi menjadi 7, meliputi tipografi, gaya bahasa, diksi, citraan, rima, larik, dan bait. Tipografi atau perwajahan adalah bentuk puisi yang dipenuhi dengan kata tepi kiri kanan dan tidak memiliki pengaturan baris biasanya. Pada baris puisi tidak selalu diawali dengan huruf besar, serta tidak diakhiri dengan tanda titik. Gaya bahasa adalah pemanfaatan bahasa dalam puisi secara konotatif, sehingga puisi tersebut kaya akan makna. Diksi adalah pemilihan kata dalam sebuah puisi, di mana setiap kata dalam puisi mewakili suatu makna. Citraan adalah susunan kata yang dapat memberikan pengalaman indrawi seperti penglihatan, perasa, penciuman, dan pendengaran, sehingga memberi sensasi tersendiri bagi pembaca. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi di awal, tengah, atau akhir baris puisi. Larik adalah baris yang membangun puisi ini, juga merupakan nama lain dari baris. Bait adalah alinea atau kelompok kalimat dalam puisi. Struktur batin puisi adalah unsur pembangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-katanya. Struktur batin puisi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tema atau makna adalah pokok pikiran, dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang. Media puisi ini adalah bahasa, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, makna baris, bait, maupun makna keseluruhan. Struktur batin puisi yaitu 2. Rasa atau feeling. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. 3. Nada atau tone. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca. Dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Yang keempat, amanat atau tujuan atau maksud atau intention. Amanat adalah gagasan yang mendasari karya sastra. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Ada tujuan yang mendorong penyair menciptakan puisi. Tujuan tersebut bisa dicari sebelum penyair menciptakan puisi maupun dapat ditemui dalam puisinya. Ya, sekian, terima kasih.
Bunyi puisi. Dalam puisi, bunyi bersifat estetik, merupakan unsur puisi untuk mendapatkan keindahan dan tenaga ekspresi. Bunyi ini erat hubungannya dengan anasir-anasir musik, misalnya lagu, melodi, irama, dan sebagainya. Menurut Kamus Istilah Sastra Lailasari 2006 halaman 58, bunyi merupakan nada laras suara yang ditangkap atau diterima oleh alat indera, terutama alat-alat bicara. Unsur-unsur bunyi. Ciri umum puisi yaitu yang pertama, pola bunyi atau rima. Rima adalah penataan unsur bunyi yang ada dalam kata. Penataan ini berupa pengulangan bunyi yang sama pada satuan baris atau pada baris-baris berikutnya dalam bait. Contohnya, puisi lama seperti pantun dan syair. Pola bunyi sifatnya tetap. Contohnya, pantun berima AB, AB, dan syair berima AA, AA. Yang kedua, ada irama. Irama terlihat sangat jelas saat puisi dibicarakan. Intonasi penekanan kata, tempo, dan penataan rima memunculkan irama puisi. Yang ketiga adalah pilihan kata atau diksi. Kata-kata pilihan berfungsi untuk menyampaikan makna puisi. Kata-kata juga dipilih berdasarkan efek bunyi yang ditimbulkan jika dibacakan. Kata-kata yang dipilih dapat berupa kata-kata yang objektif maupun emotif. Menurut Hasanuddin, terdapat berbagai unsur bunyi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, irama. Irama merupakan bunyi yang teratur, terpola, dan menimbulkan variasi bunyi, sehingga dapat menimbulkan suasana. Dengan demikian, irama tidak hanya tercipta di dalam. Nah, sajak dengan pola-pola bunyi yang teratur, namun juga oleh suasana yang tercipta, suasana melankolis akan menyebabkan tempo lambat pada sajak tersebut. Suasana meledak-ledak akan menyebabkan tekanan dinamika tinggi. Beberapa pendapat menyatakan bahwa irama terbagi atas dua bagian, yaitu ritme dan metrum. Nah, di sini menurut Dendang Penyair, metrum adalah irama yang tepat, terpola menurut pola tertentu. Sedangkan ritme adalah irama yang disebabkan pertentangan-pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur, tetapi tidak merupakan jumlah suku kata yang tetap dan halnya menjadi gema. Yang kedua, kakafoni dan efoni. Kakafoni dan efoni adalah pemanfaatan bunyi sedemikian rupa sehingga bunyi yang dirangkaikan dari dalam sajak dapat menimbulkan kesan yang cerah atau sebaliknya, suatu kesan keburaman. Kesan ini tercipta atau tercermin dari keseluruhan sajak. Kesan ini tertangkap dari keseluruhan sajak melalui suasana yang melingkupinya. Menurut Pradopo, menyatakan bahwa kombinasi-kombinasi bunyi yang merdu biasanya disebut efoni, sedangkan kombinasi bunyi yang tidak merdu, parau, penuh bunyi, dapat disebut kakafoni. Kakafoni ini cocok dan dapat untuk memperkuat suasana yang tidak menyenangkan, kacau balau, serta tak teratur bahkan kurang memuaskan. Pada poin C terdapat onomatope. Menurut Kamus Istilah Sastra oleh Sujiman pada tahun 1984 halaman 54 adalah penggunaan kata yang mirip dengan bunyi atau suara yang dihasilkan oleh gerak, barang, atau orang. Nah, dalam istilah lain, onomatope ini disebut tiruan bunyi. Nah, penggunaan tiruan bunyi ini dimaksudkan untuk mengkonkretkan suasana agar menjadi lugas. Nah, yang paling umum kita ketahui onomatope pada hewan. Contohnya seperti hewan kucing misalnya. Kucing kan bunyinya tuh meow, meow. Nah, dari meong-meong itu, maka lahirlah kata khusus yakni mengeong. Nah, mungkin kalau disederhanakan itu seperti kita mendengar suara atau tiruan bunyi tersebut, lalu kita simpulkan dengan kata khusus.
Contoh onomatope dari suara hewan itu ada beberapa, yaitu seperti burung berkicau, anjing menggonggong, ayam berkokok, ular berdesis, katak menguak, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan materi yang dapat saya dan teman-teman sampaikan. Untuk menutup video ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk segala kesalahan. Buah nanas buah ceri dicampur gula enak sekali. Sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.